Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Ya, silahkan ketua kelas. Ya Pak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Musyafak. Oke, sebelumnya Bapak presensi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Cindy Rere. Hadir, Pak. Ya, yang kedua Ilham Perdana. Hadir, Pak. Baik, Ahmad Musyafak. Hadir Pak. Oke, terus Maya Aulia. Hadir, Pak. Oke, baik. Semua sudah hadir ya anak-anak. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Bapak akan share screen lebih dahulu ya anak-anak. Baik, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, sini kita akan membahas pola bilangan ya anak-anak. Nah, untuk deskripsi mata pelajaran matematika, di sini materi pokoknya ada pola bilangan, dan untuk kelas 8 semester 1 ya. Nah, untuk waktunya sendiri, di sini ada 2 kali 40 menit ya anak-anak. Nah, baik untuk kompetensi dasar, ada 3.1, itu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Lalu ada 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, untuk indikatornya sendiri, yang pertama 3.1.3.1, siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Dan selanjutnya 3.1.2, siswa mampu menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Selanjutnya 3.1.3, siswa mengenal macam-macam barisan bilangan. Oke, nah untuk tujuan pembelajaran sendiri, melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan menggunakan scientific berbantuan Google Meet dan Google Classroom, diharapkan siswa dapat mengenal macam-macam barisan bilangan serta menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep macam-macam barisan bilangan. Nah, apa sih manfaat mempelajari dari pola bilangan? Nah, dengan mempelajari pola bilangan, kita dapat menyusun pola-pola yang beraturan. Nah, contohnya pada tatanan kursi, pada sajatan, terus menyusun minuman gelas membentuk segitiga ke atas gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ada yang tahu siapa beliau? Pak Soekarno, Pak. Insinyur Soekarno Pak. Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak Soekarno. Insinyur Soekarno ya, anak-anak. Nah, baik, ini ada kata-kata dari beliau, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, ada yang tahu maksudnya? Nah, maksud dari kata-kata beliau adalah kalian harus memiliki cita-cita dan impian yang tinggi agar kalian bisa bekerja keras untuk dapat mewujudkannya. Jika kalian gagal, kalian tidak akan menyesal karena perjuangan kalian tidak akan pernah mengkhianati kalian. Oke, gitu ya anak-anak. Nah,
Baik, selanjutnya mari mengamati kembali. Nah, di sini yang pertama ada bilangan ganjil. Ada yang tahu apa itu bilangan ganjil? Bilangan yang tidak bisa dibagi dua, Pak. Ya, betul sekali Mbak Rere. Nah, bilangan ganjil adalah semua bilangan yang bukan merupakan kelipatan dua atau tak habis dibagi dua. Untuk contohnya ada 1, 3, 5, 7, dan selanjutnya. Selanjutnya ada bilangan genap. Nah, ada yang tahu nggak bilangan genap itu apa? Saya Pak Ahmad. Bilangan genap adalah semua bilangan yang merupakan kelipatan 2 atau habis dibagi 2 Pak. Contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya Pak. Ya, betul sekali Mas Musyafak. Bilangan genap, maaf itu tipe ya. Bilangan genap adalah semua bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 atau habis dibagi 2. Untuk contohnya sendiri ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ada yang tahu bentuk apakah ini? Oke, nah betul sekali. Ini adalah persegi. Lalu untuk yang bentuk yang ini? Ya, betul. Ini adalah persegi panjang. Lalu untuk bentuk ketiga? Segitiga, Pak. Pak. Ya, bagus. Ini adalah segitiga. Nah, kenapa kita harus mengingat ketiga benda ini? Padahal kan kita masuk pola bilangan ya anak-anak. Nanti kalian akan tahu kenapa kok kita harus mengingat tentang persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, di sini Bapak mempunyai permasalahan. Oke, pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah. Tepat di bawahnya ada 10 buah, dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 2 buah dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, berapa banyak batu bata pada tumpukan paling bawah? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, mari kita diskusi dan mengerjakan LKPD secara kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Sudah pada join di Google Classroom semua ya? Oke, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Nah, di sini Bapak sudah mengupload ada bahan ajar pola bilangan dan juga LKPD pola bilangan. Nah, untuk LKPD pola bilangan, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Mungkin bisa menggunakan telepon grup di WhatsApp atau video call di WhatsApp. Itu kan bisa 4-8 orang ya anak-anak. Baik, mungkin bisa di-mute dulu untuk Google Meet kalian. Dan silahkan berdiskusi. Bapak beri waktu 15 menit ya untuk berdiskusi bersama kelompok mengerjakan LKPD. Oke, baik. Sudah 15 menit. Mungkin ada yang ingin presentasi? Saya, Pak, perwakilan dari kelompok 2. Oke, bagus. Dari kelompok 2 ya. Siapa ini yang mau presentasi? Saya, Pak, Cindy. Oke, ya, Cindy. Izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan Cindy. Sebelumnya, udah terlihat belum ya, Pak? Share screen saya. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengerjakan lembar kegiatan peserta didik. Nama anggota saya Cindy Rere. Selanjutnya teman saya Adelia Ratna, Andri Pangestu, dan Galutri. Mata pelajaran matematika, kelas 8 semester ganjil, materi pokok, pola bilangan, alokasi waktu 25 menit. Tujuan pembelajaran, melalui model pembelajaran problem
problem based learning dengan pendekatan saintifik berbantu Google Meet dan Google Classroom. Diharapkan siswa menemukan macam-macam pola bilangan dan digunakan dalam penyelesaian masalah. Petunjuk. 1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan. 3. Diskusikan dengan kelompok pertanyaan yang ada, kemudian jawablah pertanyaan tersebut. 4. Tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Kegiatan 1. Mengamati. Perhatikan susunan gambar di bawah ini. Tentukanlah dan gambarlah gambar kelima dari setiap susunan di bawah pada kotak yang tersedia. Untuk yang nomor 1, jawabannya ini ya teman-teman. Terus nomor 2, ini. 3, yang ini. 4, ini. Terus untuk kegiatan 2, menalar. Tentukan 4 bilangan berikut. Tentukan 4 bilangan berikutnya pada pola bilangan di bawah ini. Kemudian, tuliskan aturannya bagaimana cara kamu mendapatkan bilangan berikutnya tersebut. A. 1, 4, 7, 10, titik. 4 bilangan berikutnya adalah 13, 16, 19, 22. Aturan. Jadi, aturan untuk menentukan pola bilangan di atas dengan menambahkan 3 pada bilangan sebelumnya. B. 1, 4, 16, 64. 4 bilangan berikutnya adalah 256, 1024, 4096, 16384. Aturan. Jadi, aturan untuk menentukan pola bilangan di atas adalah dengan mengalihkan 4 pada bilangan sebelumnya. Untuk C, 1, 4, 9, 16, titik. Kalau yang untuk C ini dari kelompok kita masih kesusahan ya teman-teman. Jadi, nanti mungkin akan dibahas bersama dengan Pak Yoga. Kegiatan 3, menggali informasi. Perhatikan susunan tumpukan kardus yang dibentuk menurut aturan seperti pada gambar di bawah ini. A. Isilah tabel di bawah yang menunjukkan banyaknya kardus yang digunakan untuk menyusun susunan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Jawabannya, susunan kedua jumlah kardusnya adalah 4. Susunan ketiga jumlah kardusnya adalah 6. Susunan keempat jumlah kardus adalah 8. B. Pola bilangan yang didapatkan adalah titik. Jawab 2, 4, 6, 8. Jumlah kardus yang diperlukan untuk membuat susunan ke-10 adalah jawabannya 20. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Imam Perdana. Ingin bertanya tentang kegiatan 3 yang poin C. Itu mengapa jumlah kardus yang diperlukan untuk membuat susunan ke-10-nya ada 20? Sekian, terima ini kasih. Ya. Sama-sama. Yang ditanyakan Ilham tuh yang ini ya. Kenapa kok jawabannya 20 gitu ya, Ham? Iya. Untuk sebentar kita lihat dulu di di pola bilangan ini kan bilangan genap. Jadi ini tuh menggunakan rumusnya itu 2N. 2 dikali N gitu. Jadi kalau misalnya N-nya 1, 2N kan berarti 2 kali 1. 2 kali 1 kan jawabannya 2. Terus kalau ini kan 2 berarti 2N. 2 kali 2 adalah 4. Terus ini 2N, 2 kali 3 adalah 6. Yang ini 2N berarti 2 kali 4 adalah 8. Jadi untuk menemukan yang
N-nya ke 10 kan 2N, N-nya 10 berarti 2 dikali 10 jawabannya 20 gitu. Gimana? Oh, begitu. Terima kasih. Oh, sama-sama. Oke ya, bagus sekali ya dari presentasi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke, terima kasih Mbak Rere. Nah, mari kita bahas sedikit ya. Bisa tolong ke atas lagi Mbak Rere, tidak perlu ditutup ya Oh iya, itu. oh iya Pak. Ya, dengan boleh ke atas dulu. Kita bahas satu persatu ya, kita bahas bersama-sama. Oke, mulai dari kegiatan satu saja Mbak Rere. Iya Pak, sebentar. Udah Pak. Nah, kegiatan satu mengamati ya. Mungkin anak-anak bisa diamati itu dari gambar-gambar sebelumnya. Nah, perhatikan susunan gambar di bawah ini. Tentukanlah dan gambarlah gambar kelima dari setiap susunan di bawah pada kotak yang bersedia. Nah, anak-anak coba perhatikan dari layar kalian presentasi kelompok 2, adakah yang salah atau yang tidak sesuai? Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, silahkan Musyafa. Untuk nomor 1, itu arah panahnya nggak ke bawah ya Pak? Oh ya, benar sekali Musyafa. Nah, bagus ya, itu untuk nomor 1, arah panahnya itu harusnya ke bawah, bukan ke samping bawah sebelah kanan. Oke, mungkin dari kelompok 2 bisa diperbaiki. Ya Pak. Ya, ya Terima bagus. kasih. Nah, sudah bagus, terima kasih ya Mbak Rere. Nah, di sini dari yang nomor 1 itu pertama-tama itu jarum menuju ke atas, lalu bergeser sedikit di antara ke atas dan ke kanan, di tengah-tengah antara atas dan kanan, lalu bergeser lagi ke kanan, lalu bergeser lagi ke bawah sebelah kanan ya, dan yang terakhir bergeser sedikit ke bawah. Terus ya tadi, lalu untuk yang kedua itu arah panahnya yang pertama ada mengarah ke kanan dengan 1 titik, lalu bergeser 90 derajat ke bawah dengan 2 titik. Nah, setiap pergeseran itu ternyata itu tambah 1 titik dan bergeser 90 derajat. Yang kelima diperoleh bergerak ke arah kanan dengan 5 titik. Itu ya anak-anak. Selanjutnya untuk yang ketiga. Nah, di sini untuk yang pertama ada kotak dan juga segitiga. Yang pertama itu mengarah ke kanan, lalu yang kedua ada bundaran dan segitiga itu mengarah ke sudut sebelah kanan atas ya, anak-anak. Nah, selanjutnya ada kotak lagi dengan segitiga mengarah ke atas. Nah, ternyata pergeseran itu yang pertama itu ada kotak segitiga, lalu kedua bundar segitiga, lalu kotak segitiga lagi, dan pergeserannya sebanyak 45 derajat. Sehingga pada kotak kelima diperoleh ada kotak dan segitiga mengarah ke kiri, lurus ke arah jarum 9 ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4, pada kotak pertama, itu ada gelas dengan mungkin itu sedikit air ya, sedikit sedikit lalu bertambah hingga untuk kotak yang terakhir itu penuh. Oke, begitu ya anak-anak. Oh, baik, Mbak Rere bisa ke kegiatan 2. Iya Pak. Sudah Pak. Ya, ke atas dikit coba kelewatan ya. Dikit lagi. Nah, stop. Nah, bagus. Yang kedua, ini ada kegiatan 2 yaitu menalar. Nah, di sini ada soal, tentukan 4 bilangan berikutnya pada pola bilangan di bawah ini, kemudian tuliskan aturannya bagaimana cara kamu mendapatkan bilangan berikutnya tersebut. Nah, untuk yang A tadi udah bagus sekali.
bilangannya 1, 4, 7, 10. Bilangan berikutnya adalah 13, 16, 19, 22 ya. Tadi untuk cara bacanya tidak perlu menggunakan koma karena di sini ini adalah urutan bilangan sehingga tanda koma itu tidak perlu dibaca ya. Nah, jadi untuk menentukan bilangan yang berikutnya bisa dengan menambahkan 3 ya anak-anak. Selanjutnya yang B, ini ada 1, 4, 16, dan 64. Bilangan berikutnya adalah 256, 1024, 4096, dan 16.384. Nah, adalah dengan mengalikan 4 pada bilangan sebelumnya. 1 dikali 4 adalah 4. 4 dikali 4 didapat 16. Dan 16 dikali 4, 64, sampai seterusnya ada 16.384. Ya, bisa ke bawah, Mbak Rere. Iya, Pak. Nah, ini tadi ya yang belum dipahami sama kelompok 2. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa. Oke, mari kita bahas bersama ya. Nah, di sini ada pola bilangan 1, 4, 9, 16. Nah, ini kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk mengingat ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kalau kalian perhatikan di pola 1, 4, 9 ini pola persegi ya anak-anak. Satu titik itu membentuk kan bisa tuh persegi. Terus juga untuk 4 titik ada 2 sama 2 itu juga membentuk persegi. Lalu untuk 9 itu ada 3, 3, 3. Nah, itu juga berbentuk persegi. Nah, sehingga pola di atas itu merupakan pola bilangan persegi ya anak-anak. Nah, untuk menentukan pola bilangan persegi itu ada rumus UN sama dengan N kuadrat. Sehingga ini kan untuk U1, 1 kuadrat didapat 1. Untuk U2, 2 kuadrat didapat 4. Dan untuk U3, 3 kuadrat didapat 4. Nah, seterusnya sehingga untuk U5 bisa didapat 5 kuadrat ada 25. Tolong Mbak Rere ditulis kalian itu. Bisa langsung saja untuk di samping 16 itu. Iya, Pak. Dihapus semua itu juga nggak apa-apa, titik-titiknya. Ya, bagus. Lalu untuk ada yang tahu untuk bilangan ke-6 itu dapat berapa? 36, Pak. Ya, bagus. 36. Lalu yang ke-7 berapa anak? 7 kuadrat 49. ya. Ya, 49. bagus. 49. Nah, untuk bilangan itu yang ke-8 8 kuadrat. Oke, bagus. 64. Nah, jadi untuk aturannya bagaimana, Nak? Ada yang bisa menyimpulkan untuk aturannya? Oke, gini ya. Jadi, untuk aturannya, untuk menentukan pola bilangan di atas pada suku N, dapat menggunakan rumus UN sama dengan N kuadrat. Gitu ya, anak-anak? Iya, Pak. Oke, catat masing-masing ya, biar nanti tidak lupa. Lanjut untuk kegiatan 3, menggali informasi. Nah, di sini terdapat gambar, itu ada kardus ya anak-anak. Perhatikan susunan tumpukan kardus yang dibentuk menurut aturan seperti pada gambar di bawah ini. Istilah tabel di bawah yang menunjukkan banyaknya kardus yang digunakan untuk membuat susunan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, dari penjelasan kelompok 2 dari Mbak Rere tadi, itu Bapak rasa itu sudah benar ya, sudah bagus. Jadi, tidak perlu untuk dibahas lagi ya, karena mungkin itu sudah jelas ya, atau mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan?
Oke, berarti sudah jelas semua ya? Jelas, Pak. Iya, oke. Selanjutnya, nah kita akan kembali ke permasalahan awal yang Bapak berikan tadi. Oke, Mbak Rere mungkin bisa di stop share screen-nya. Baik, Pak. Nah, sudah paham semua ya? Nah, mari kita kembali ke permasalahan yang awal tadi ya, anak-anak. Nah, di sini mungkin Bapak beri waktu 2 menit untuk kalian menyelesaikan permasalahan ini ya. Oke, baik. Mungkin sudah ada yang menemukan jawabannya. Silahkan. 36, Pak. Oh ya, 36 ya Mbak Rere. Oke, mari kita lihat pembahasan. Nah, untuk penyelesaian sendiri, di sini diketahui suku pertama atau A itu ada 8, untuk bedanya sendiri ada 2, dan N-nya itu ada 15 atau ada 15 suku ya anak-anak. Yang ditanyakan, banyak batu bata di tumpukan paling bawah itu adalah, nah jawab, UN sama dengan A plus N-1B. Sehingga U15 sama dengan 8 ditambah 15 min 1 dikali 2. Sehingga diperoleh 36. Ya, baik, selanjutnya karena waktu sudah mau habis, untuk LTPD kalian kerjakan sebagai pekerjaan rumah ya anak-anak. Nanti Bapak upload di Google Classroom dan dikumpulkan 3 hari setelah hari ini ya anak-anak. Baik, waktu masih 7 menit. Mari kita mengerjakan kuis. Nah, mungkin kalian bisa kembali ke Google Classroom. Oke, di sini Bapak sudah mengupload kuis. Silahkan dikerjakan. Untuk waktunya itu ada 6 menit. Bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak. Kerjakan dengan jujur. Ya, nah sudah selesai ya. Waktunya sudah habis untuk pengerjaan kuis. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan tentang materi hari ini? Atau ada yang ingin menyimpulkan tentang materi pada hari ini? Nah, baik, untuk kesimpulannya, pada pola bilangan itu terdapat pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, pola bilangan segi panjang ya anak-anak yang tadi sudah kalian pelajari. Baik, silahkan Ketua kelas mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dipimpin doa. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu ada koordinat lingkaran. Oke, silahkan dipelajari dulu ya anak-anak. Sampai berjumpa pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.